Richard Wurmbrand, saya baca bukunya, 14 tahun dalam penjara. Dia seorang pendeta, saudara, dimasukkan dalam penjara oleh pemerintah komunis Romania beberapa tahun yang lampau. Luar biasa kalau saudara baca buku kesaksiannya. Kalau saudara baca buku kesaksiannya, saudara tidak akan pernah jadi orang Kristen yang komplain. Saudara tidak akan pernah jadi orang Kristen yang lembek, manja, mandi jarang. Bukan, saudara. Saudara akan jadi orang Kristen yang berkata, wow, luar biasa kalau orang yang punya iman dalam Kristus. Kalau lihat nih gambarnya, dia mengalami penderitaan, luka-luka di badannya. Ini karena dia dalam penjara, saudara. Dan ketika saya baca bukunya, saudara, dia memberikan kesaksian. Dia mengatakan dalam penjara, dia melihat orang Kristen menyerahkan potongan rotinya yang terakhir. Padahal mereka hanya menerima sepotong roti dalam seminggu. Dan obat-obatan. Mereka memberikan potongan roti yang terakhir. Yang mereka hanya terima dikit, ini orang-orang Kristen ya. Dan obat-obatan kepada penyiksa komunis yang sakit, yang sekarang menjadi rekan tahanan. Jadi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan yang namanya manusia itu. Bukan melawan pembenci-pembenci kita. Bukan melawan orang-orang yang secara terang-terangan menghina iman Kristen. Yang menganiaya orang Kristen. Bukan, saudara. Tapi perjuangan kita, our battle, itu melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, itu berarti kita sekarang sedang berperang. Kita sedang melawan yang namanya kuasa kegelapan. Sadar tidak sadar, setuju tidak setuju, nggak tidak nggak, kita sedang berperang. Bagaimana kita dapat menang dalam peperangan rohani? Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan yang pertama, supaya kita menang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh dari udara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Pengertian ungkapan hendaklah kamu kuat. Ini adalah perintah yang terus-menerus harus dilakukan oleh orang percaya. Ini bicara tentang kekuatan, bukan kekuatan fisik. Bukan kekuatan politik, bukan kekuatan ekonomi, bukan kekuatan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tapi ini bicara tentang kekuatan rohani. Ini kekuatan yang harus terus-menerus kita miliki. Tapi kuat karena kuasa dari Tuhan. Kata endunamo, dari kata Yunani dunamis, yang dipakai 120 kali. Ini kekuatan supranatural dari Tuhan. Kamu akan menerima kuasa, dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi seperti HP kita nih, saudara. HP kita ada baterainya. Tapi kalau tidak dikasih daya listrik, biar HP kita canggih. Mungkin saudara pakai HP Android atau iPhone yang terbaru, tapi kalau tidak di-charge, nggak ada gunanya. Tak ada gunanya, tak ada gunanya. Coba baca nih ungkapan ini. Many always have their cellular phones like this. Handphone kita full charge, 100%. But our spiritual life is like this. Cuma 10% dayanya. Our phones die every day. We die only once. Handphone kita nih kalau kita pakai tiap hari bisa mati. Tapi kita mati cuma sekali aja, saudara. Jadi apa? Charge your soul with prayer. Like you charge your phone. Saudara berkata, Pak, saya mau, Pak. Supaya saya kuat. Saya mau, Pak, saya diberi Roh Kudus. Saudara harus terkoneksi dengan sumber kuasanya. Itu Tuhan sendiri melalui doa. Bagaimana kita menang dalam peperangan rohani. Yang kedua, saudara, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita baca mulai ayat 14 sampai 17 kita menemukan ada 6 perlengkapan senjata Allah. Dan tidak ada satu pun senjata yang dilepaskan, tidak boleh. Gak boleh berperang tanpa ketopong. Tidak boleh tanpa yang namanya ikat pinggang. Tidak boleh yang namanya berperang tanpa yang namanya baju zirah. Tidak boleh kelupaan pakai alas yang namanya kasut itu. Tidak boleh kelupaan yang namanya pedang. Harus lengkap. Ya. Kalau sudah baca dalam Alkitab, saudara, nanti sudah akan temukan bahwa yang namanya iblis itu punya namanya semacam metode. Jadi dia punya satu strategi untuk cari kesempatan
Jadi saya udah singgung istilah kesempatan. Itu kata Yunani saudara, sebenarnya topos. Waktu yang baik. Jadi kesempatan. Kairos dan topos. Dalam ayat Efesus 4:7 saudara. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu cuma tunggu waktu yang baik supaya dia bisa masuk. Ada celah. Jadi seringkali kita kalah dalam peperangan rohani karena kita buka celah. Kita memberikan semacam kayak foothold di bahasa Inggrisnya. Kesempatan, foothold, tempat berpijak. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan kita teladan, the best defense is good offense. Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun, saudara, tidak memberikan kesempatan buat iblis. Dan apa yang Yesus lakukan adalah apa? Melawan. Lawanlah si iblis. Yesus berkata, nyala iblis. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, kita harus memiliki iman yang teguh dan lawanlah si iblis. Jangan memberikan kesempatan, jangan memberikan celah. Saudara, bagaimana kita dapat menangkan peperangan? Yang pertama, kita harus kuat dalam Tuhan. Dan kita kenakan seluruh program senjata Allah. Lawanlah si iblis, maka kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya.